Oke, di video kali ini, coy. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan menjalankan project Java NetBeans ya. Ini sebetulnya lanjutan dari video saya, bukan lanjutan sih, pelengkap ya. Pelengkap video saya tentang cara menjalankan project Java yang dikerjakan oleh dev atau oleh tim ADR programming. Karena ini dikerjakan oleh saya sendiri, jadi saya gampang untuk mengimprove-nya. Oke. Nah, di sini saya udah buat readme-nya. Saya udah buat step by step-nya. Jadi yang pertama kita harus install JDK versi 1.8 ya. Ini rekomendasi saja. Sebetulnya boleh aja pakai versi yang terbaru, misalkan yang 11, yang 17, yang 16. Cuman kalau teman-teman pakai yang terbaru atau yang lebih lama, itu kadang ada fitur di Java-nya yang nggak ada di versi ini. Maksudnya misalkan di versi 1.7 misal ada fitur A, terus di 1.8 diganti dengan fitur B. Nah, kalau misalkan fitur B-nya nggak ada di 1.7, itu nanti bakal error. Atau kalau misalkan ada fitur di 1.8 yang nggak ada di fitur yang nggak ada di fitur JDK versi 17 misalkan. Nah, itu bakal masalah juga. Jadi mending pakai yang ini aja untuk menyamakan versinya gitu ya. Kemudian oh iya, di mana kita bisa download JDK? Ya, ini aja langsung di Google, terus ini masuk paling atas, download saja, scroll ke bawah, cari yang ini, Java SE Development Kit 8U202. Cari yang sesuai dengan versi laptop teman-teman atau sistem operasi teman-teman. Biasanya kita pakai Windows ya, cari Windows. Nah, cari yang 32 atau yang 64. Ini saya pakai 64. Klik aja. Ini I receive checklist download. Nah, kemudian di sini kita harus memasukkan account Oracle dulu ya sebelum bisa mendownload. Nah, kalau teman-teman belum punya, silahkan create aja. Nah, kalau udah create, login lagi, terus sign in. Nanti otomatis bakal di-downloadkan filenya. Otomatis terdownload. Nah, kalau udah, tinggal start aja. Oke, itu untuk install JDK. Nah, kemudian masukkan JDK ke dalam path di system environment variable. Nah, setelah di-download, ada nggak? Oh, di sini harusnya ada. Silahkan teman-teman install aja, klik kanan install seperti biasa sampai beres semuanya. Nah, kalau udah beres, silakan teman-teman buka CMD, ketikkan Java. Oke, kalau misalkan nggak muncul seperti ini, artinya Java-nya belum terinstall. Biasanya Java unrecognized atau Java comment unrecognized atau apalah itu teksnya. Intinya dia nggak dikenali. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, silahkan teman-teman ketik lagi Java min version atau Java minv ya. Minv. Nah, it's Java minv. Aku nggak ada. Java minv. Java. Oh, salah bro. Nah, kalau misalkan diketik Java minv nggak dikenali, artinya ada yang bermasalah di Java kita, di sistem environment variable kita. Silakan teman-teman klik Windows, masukkan
variables variable. Nah, kemudian klik yang ini, jangan yang your account ya, yang atas, klik aja, masuk ke sini. Nah, di sini ada sistem variables, ada pet. Nah, ini klik aja, double klik bisa, atau edit langsung bisa. Double klik misalkan gini, bisa. Atau klik petnya, klik edit. Oke. Nah, pastikan oh ya, sebelumnya kita masuk dulu ke instalasi Java-nya ya. Di C, program files, Java, JDK, terus versinya sama. Nih. Klik ini, masuk sini, masuk ke bin. Nah, di sini. Ini silahkan teman-teman copy address-nya ya, atau path-nya di copy aja, masukkan di sini. Kalau misalkan belum ada, sekarang ini nggak ada, ini klik new, terus paste, enter aja. Oke, nah setelah itu silahkan teman-teman klik lagi path JDK-nya, terus move up sampai dia pindah ke paling atas. Nah ini, oke aja, oke lagi, oke lagi. Terus teman-teman silahkan close lagi CMD-nya, bisa close ke sini atau diklik, diketik exit juga bisa. Masuk lagi, ketik lagi Java, terus where Java. Nah ini pastikan ini udah paling atas ya, paling atas. Kemudian ketik lagi kayak tadi Java min v, Java min v. Wah, dia tidak ada. Bentar. Java. Harusnya muncul bro dia. Java. Bentar. Oh. Ah, biasanya ada yang Java min v, tapi ini kayaknya nggak ada. Nah ini ya, masukin Java min version. Nah dia masuk seperti ini. Terus pastikan juga ketika diketik where Java itu dia muncul yang ini yang paling atas. Oke, coba lagi Java ya. Nah Java pastikan juga muncul seperti ini. Oke, nah berarti kalau udah gitu berarti kita udah berhasil install Java dan setup si JDK-nya, si bin-nya, si path-nya ke dalam sistem environment variable. Kemudian setelah itu kita install NetBeans. Ini boleh pakai yang 8 atau yang Apache NetBeans ya, yang terbaru. Silahkan teman-teman gunakan yang teman-teman sukai. Ini boleh 8 atau yang Apache ya. Kalau yang Apache itu dia yang terbaru 18. Kalau yang 8 itu yang jadul. Cuman ini memang perlu perjuangan untuk nyarinya yang 8. Oke. Oh iya, belum dikasih tahu caranya ya. Masuk ke sini aja. Download. Terus cari yang installer and package. Terus cari yang Windows. Atau kalau teman-teman pakai Mac, silahkan pakai Mac OS, atau ini Debian ada ya. Debian. Ini klik aja. Terus di sini teman-teman bisa pilih servernya untuk download si installernya. Ini bisa dari sini. Ini direkomendasikan dari sini. Bisa di sini juga. Kalau ini nggak bisa, ini boleh, ini boleh. Coba kita dulu ya. Yang ini klik, oke, start aja. Untuk ini juga boleh, start aja. Atau yang bawah juga sama. Oke, saya asumsikan udah bisa ya. Udah bisa download. Kemudian install. Terus install XAMPP yang versi 8.0. XAMPP itu ada banyak ya. Oh sorry.
yang versi PHP-nya 8.0 atau database-nya ya, MySQL-nya. Sini. Nah, ini 8.01 atau 8.2. Ambil yang paling atas. Nanti kalau teman-teman udah nggak ada yang versi ini, ambil yang versi paling atasnya ya. Artinya versi yang paling kecilnya. Kalau misalnya ini nggak ada, mungkin nanti bakal versi yang 8.1 yang ada. Itu aja yang ambil. 8.1. Ini klik aja. Oke, tunggu dulu. Nah, di sini cek teman-teman bisa cek di sini versinya XMPP Windows X64 8.0.28. Itu ya. Close aja karena udah install seperti biasa. Nah, kalau udah buka XMPP-nya, terus udah buka, jalankan running ya sini, running sampai ports-nya itu muncul. Port ini itu muncul. Kalau udah, silakan teman-teman buka file SQL yang udah saya share. Ntar saya coba cek dulu SQL-nya. Nah, misal gini ya. Ini kan file SQL-nya. Silakan teman-teman download aja. Oke. Buka pakai Sublime atau pakai Notepad juga boleh, sama aja. Oke, karena udah kita close aja. Oke, udah masuk ya. Nah, cara masukin ke database-nya udah pernah saya share di channel ini. Silahkan dicek aja cara import, apa ya bahasanya, lupa saya. Pokoknya cara import dari SQL ke localhost kalau nggak salah. Silahkan cari aja di channel ini, udah pernah saya buatkan. Oke, kemudian udah masukkan project Java NetBeans ke dalam NetBeans. Masukkan project Java NetBeans ke dalam NetBeans. Caranya udah pernah saya share juga, silahkan dicek aja. Cara membuka project Java NetBeans di NetBeans. Kemudian, nah, Mas atau Om, di projectnya kok nggak ada fitur untuk berubah data login ya? Itu gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman pengen merubah data login di dalam projectnya, bisa langsung merubah dari localhost ya. Localhost. Nah, kemudian teman-teman cari database yang digunakan. Misalkan ini database-nya. Kemudian masuk ke tabel user. Nah, masuk ke tabel user di dalam database dengan nama. Nah, ini namanya tergantung file SQL yang saya share ya. Ini disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa memasukkan data baru atau merubah yang sudah ada. Kalau masukkan data baru, masuk ke insert. Oke, masukkan username-nya di sini, passwordnya di sini, kemudian go. Atau bisa merubah, misalkan ini edit aja, masukkan yang baru. Oke, go aja. Sudah, kemudian jika NetBeans tidak bisa dibuka, silakan uninstall. Nah, ini saya menyarankan pakai iobit uninstaller. Oke. Agar si sampah-sampah dari si NetBeans-nya itu kehapus. Jadi bersih. Kemudian install kembali dan buka projectnya seperti biasa. Kadang si NetBeans itu dia bermasalah. Itu biasanya sih, kalau dulu saya pernah ngalamin itu karena JDK-nya nggak ditemukan. Cuman kadang bukan itu. Itu tergantung laptopnya juga sih. Tapi kalau di laptop saya ini
selama ini aman sih, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu harus gimana, terus NetBeans-nya nggak bisa dibuka, silahkan dihapus aja. Data projectnya itu aman, nggak akan kehapus. Nanti kalau udah, buka lagi aja seperti biasa. Kemudian jika ada update project, ada versi 1.1, 1.2, 1.3 sampai yang terbaru, saya menyarankan untuk menghapus semua project sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah download versi 1, kemudian ada update versi 2, yang satunya itu dihapus, diganti sama yang 2. Nah ini agar tidak terjadi salah buka project, nanti kok ini nggak ada perubahan gimana. Nah itu agar tidak seperti itu ya. Jadi silahkan dihapus, atau kalau misalkan teman-teman sudah paham cara manage project yang baik, itu tidak perlu dihapus, ditambahkan saja. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat, and see you in the next video.